Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta didik SMA 1 Baros, khususnya peserta didik baru. Saya akan memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Baros yang baru satu. Nama saya Wahyu Bintarno, pangkat Ajun Komisaris Polisi. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi yang sudah harus kami sampaikan, yaitu terkait dengan bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas di jalan. Yang pertama, terkait dengan narkoba. Narkoba itu sebetulnya adalah sebuah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Secara definisi, narkotika itu terdiri dari beberapa jenis yang dalam hal ini sangat berbahaya apabila dipergunakannya untuk hal yang tidak ada kepentingan. Antara lain yang sering kita sebut di situ adalah sebagai penyalahgunaan narkotika. Karena dalam ilmu kedokteran, narkotika ini memang dalam dosis-dosis tertentu dipergunakan untuk kepentingan ilmiah secara kedokteran. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir ini sering kita temukan baik di media elektronik, media sosial, sering sekali terjadi penyalahgunaan narkotika yang diantaranya adalah dan obat-obatan terlarang. Diantaranya yang sering kita ketahui, yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi kita semua, diantaranya adalah itu merupakan jenisnya, yaitu sabu atau sabu-sabu, kemudian ganja, kemudian heroin, kemudian kokain, yang juga akan berdampak sangat fatal apabila disalahgunakan. Antara lain bisa mengganggu organ tubuh, mengganggu seperti mengganggu pikiran, mengganggu kegiatan, mengganggu aktivitas dan lain sebagainya. Dalam penyalahgunaan narkotika ini di undang-undang yang sudah disebutkan terkait dengan undang-undang narkotika dan obat-obatan terlarang, itu ancaman hukumannya sangat berat sekali. Jadi saya berpesan kepada siswa sekalian, jangan pernah sentuh atau jangan pernah bermain dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Khususnya yang sekarang sering marak penggunaan obat-obatan terlarang, seperti yang boleh dibilang dalam daftar obat-obatan yang memang tidak boleh beredar, seperti yang biasa digunakan ataupun dalam kedokteran harus menggunakan batas-batas ataupun kadar ataupun takaran yang memang pas, itu pun harus dengan ahli medis ataupun ahli apoteker sepengetahuan dokter. Kadang-kadang yang sering terjadi berawal dari coba-coba, mencoba, kemudian merasakan, dan pada akhirnya adalah ketergantungan.
yang sangat prihatin sekali sekarang sudah menjamah kepada generasi-generasi yang notabene-nya mungkin orang berpandangan bahwa narkotika itu sudah menjangkit pada kalangan-kalangan di kelas bawah. Di antaranya kadang-kadang sering kita lihat sudah sampai kepada anak-anak di bawah umur, anak-anak sekolah. Bukan saja orang yang berduit, tapi juga bisa sekarang sampai kepada kelas menengah ke bawah. Jadi saya selaku aparat kepolisian berpesan khususnya terkait dengan narkotika. Pasti adik-adik semua tahu semua apa itu sabu, apa itu ganja, dan lain-lain. Ini harus kita jauhi. Ini harus jangan pernah bersentuhan atau jangan pernah mendekat dengan hal-hal seperti ini. Di samping itu, terkait dengan yang lainnya, obat-obatan terlarang. Obat-obatan dipergunakan, dibuat untuk mengobati atau mengurangi rasa sakit. Tapi apabila dipergunakannya tidak tepat sasaran, dipergunakan atau dipakai berlebihan, akan berakibat fatal juga buat diri kita semua. Jadi yang marak sering saya lihat, yang pernah di mana saya memimpin di tempat-tempat lain, suka obat itu izin edarnya ada, tapi dipergunakan oleh orang-orang berlebihan. Satu contoh yang lagi tren itu adalah komik. Komik itu adalah obat batuk. Kalau dipergunakan untuk mengobati yang sedang batuk, itu memang tepat sasaran. Tapi apabila dipergunakan atau dipakai secara berlebihan, ya akan berakibat mengganggu organ tubuh. Contohnya mungkin saraf terganggu ataupun hilanglah kesadaran. Jadi hal-hal ini juga yang harus siswa sekalian perhatikan. Jangan sampai apabila ada teman-temannya yang melakukan hal itu, juga harus selalu menjauhi. Apabila berkumpul bersama teman-teman juga harus paham. Kemudian terkait dengan orang bilang pil koplo, ini juga berbahaya karena kadang-kadang pil koplo ini dicetak, mereka buat dari ramuan-ramuan yang bukan untuk konsumsi manusia. Contoh, mereka campur dengan baygon, mereka campur dengan insektisida yang dengan maksud akan merugikan kita semuanya, akan menjebak generasi muda supaya hancur, supaya generasi-generasi penerus ini tidak bisa melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dari para pahlawan kita. Jadi satu harapan saya, jangan sampai berhubungan dengan narkotika, berhubungan dengan minuman-minuman keras yang tidak dibolehkan secara baik, secara agama maupun secara adat istiadat kita sebagai masyarakat Indonesia yang berada di wilayah timur. Karena secara aturannya sudah ada di sana sesuai dengan undang-undang
penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini sudah diatur dalam undang-undangnya, dan juga apabila dilanggar ini juga akan berdampak kepada sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi pidana secara hukum yang bisa dituntut di muka pengadilan. Ini terkait dengan narkoba. Kemudian terkait dengan tata tertib berlalu lintas, terkait dengan tata cara berlalu lintas yang baik, terkait dengan berkendara sopan santun di jalan, ini juga harus menjadi pedoman, menjadi kader bahwa SMA 1 Baros harus menjadi contoh bagi generasi muda yang lain, bagi sekolahan-sekolahan yang lain dalam hal tertib berlalu lintas. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kejadian kecelakaan lalu lintas itu 90% usia-usia produktif yang terjadi baik di jalan antara kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 itu usia-usia produktif. Mana yang dinamakan usia produktif itu? Yaitu usia-usia antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun. Itu rata-rata sering kali terjadinya. Kemudian tata tertib berlalu lintas di jalan raya menggunakan kelengkapan kendaraannya. Kendaraan juga harus lengkap, menggunakan helm sebagai pengaman, karena kecelakaan yang menimbulkan fatalitas rata-rata terjadi karena pengendara tidak menggunakan helm. Padahal persyaratan untuk berkendara itu adalah khusus kendaraan roda 2, baik pengemudi maupun yang dibonceng itu harus menggunakan helm. Kemudian terkait dengan biasanya kumpul-kumpul remaja nih, menggunakan kendaraan yang tidak layak, tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalkan menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan. Ini juga sudah melanggar dengan undang-undang tata tertib berlalu lintas, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Ini mengganggu kebisingan, mengganggu ketentraman umum. Ini juga bisa ditindak. Yang sering kita ketahui, yang sering kita lihat, knalpot yang tidak standar atau tidak sesuai dengan peruntukannya, menimbulkan kebisingan kepada marga masyarakat. Kemudian standar kendaraan itu sudah ada aturannya. Di situ dibuat, kendaraan itu dibuat, khususnya roda 2 itu sudah ada aturannya. Roda, kemudian terkait dengan mesin, terkait dengan sistem lampu, dan juga terkait dengan pengendaranya. Jadi yang sering saya lihat, sering kita ketahui bersama, menggunakan kendaraan ini suka bonceng 3. Padahal ketentuan untuk naik sepeda motor khususnya itu adalah hanya untuk berdua, kadang-kadang bertiga. Dan juga lebih kepada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, khususnya misalkan tidak menggunakan helm. Sudah bertiga, tidak menggunakan helm, knalpotnya racing atau knalpot yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini juga sangat menjadi pelanggaran, berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan, baik kepada diri sendiri maupun kepada pengguna jalan yang lain. Jadi
ini adalah bagian dari sopan santun atau tata tertib berlalu lintas. Kemudian pada pelaksanaannya, kewajiban pengendara kendaraan bermotor adalah mempunyai atau menggunakan SIM. Itu syarat administrasi menggunakan kendaraan sepeda motor, baik roda 2, roda 4 maupun selebihnya. Kenapa harus menggunakan surat-surat di samping surat kendaraannya, baik STNK, kemudian SIM? Ini supaya dalam pelaksanaan pembuatan SIM ini sudah dites dulu. Dites untuk keterampilan, untuk antisipasi, untuk tata tertib berkendara, kemudian pengertian tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini di sana supaya nanti akan lebih bisa. Jadi satu, saya berharap kepada siswa khususnya SMA 1 Baros, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena keselamatan ini adalah yang nomor satu. Keselamatan ini adalah yang utama. Baik keselamatan diri maupun pengguna jalan yang lainnya. Jadi penekanan dari saya selaku Kapolsek Baros supaya para siswa sekalian menjadi pelopor keselamatan ataupun pelopor sebagai penggerak anti narkoba bagi rekan-rekan yang lain. Syukur-syukur menjadi pionir sebagai kepada masyarakat-masyarakat yang lainnya, pengetahuan-pengetahuan tentang narkotika, pengetahuan tentang obat-obatan terlarang, pengetahuan tentang tata tertib berlalu lintas bisa ditularkan kepada warga masyarakat yang lain, yang pada intinya nantinya seluruh masyarakat akan bisa tahu, seluruh masyarakat akan bisa paham dalam hal tidak akan melanggar terkait dengan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan juga tidak akan melanggar tata tertib berlalu lintas di jalan, dan juga supaya sama-sama sebagai pengguna jalan bisa nyaman, bisa menggunakan jalan dengan baik. Saya rasa ini yang bisa sampaikan, sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan. Namun demikian, saya sekali lagi berpesan kepada seluruh siswa SMA 1 Baros, jangan sampai siswa semua melanggar apa yang menjadi larangan pemerintah, larangan undang-undang, khususnya dalam materi yang saya sampaikan secara spesifik. Jangan pernah berhubungan dengan narkoba ataupun minum-minuman keras, karena yang rugi bukan diri kita sendiri, tapi juga keluarga, sekolahan akan mendapat imbasnya semuanya. Kemudian jadilah pelopor penggerak disiplin berlalu lintas, karena berlalu lintas yang baik, berlalu lintas yang tertib adalah cermin dari bangsa Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.